Selamat malam, saya Theodorus Kevin. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang sedang menjalani KKM di Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai opioid pada manajemen nyeri. PowerPoint ini saya ambil dari dokter pembimbing saya, guru-guru saya, Dr. Antonius Budi Santoso dan Dr. Igusti Agung Gede Utara Hartawan, spesialis anestesi. Ya, mulai lanjut saja. Untuk pendahuluan, opioid sendiri merupakan obat-obatan yang paling sering digunakan dalam praktik klinis anestesi karena dia mudah didapat, murah, dan efektif. Yang perlu kita tahu bahwa opioid sendiri merupakan sebutan untuk semua zat yang baik natural maupun sintesis yang memiliki sifat seperti morfin. Ini ada contoh opium. Lalu untuk bisa mengetahui opioid pada nyeri, kita harus mengerti terlebih dahulu nyeri itu sendiri. Berdasarkan definisinya oleh IASP, nyeri sendiri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Jadi ada dua komponen yang penting di sini adalah sensorik dan emosional. Yang terjadi karena adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Nyeri sendiri selalu bersifat subjektif. Ini bisa kita lihat contoh-contoh dari hal-hal yang bisa menyebabkan kita merasakan adanya nyeri. Untuk perlu kita ketahui sendiri untuk nosisepsi atau perjalanan dari nyeri dimulai dari trauma, kemudian dari reseptor-reseptor perifer terjadi transduksi, lalu akan masuk ke nervus periferal lewat transmisi dan masuk ke dorsal root ganglia dan ke bagian dorsal dari medula spinalis. Di sini akan terjadi modulasi dan akan naik lagi lewat traktus spinothalamikus ke bagian otak. Di sini nyeri dipersepsikan lalu dimodulasikan juga secara menurun ke dorsal root ganglion tersebut. Nah, ini untuk obat-obatan, analgesi, dan sites of action. Jadi, seperti kita tahu dari nosisepsi terjadi di banyak tempat, juga bisa obat-obatan tersebut juga bisa bekerja di banyak tempat. Masing-masing misalnya contoh pada bagian perifer, ini obat-obatan topikal non-anesthetic pada nosiseptor di perifer. Juga bagian terminal-terminal nosiseptor, obat-obatan seperti NSAID, opioid, dan tramadol. Pada modulasinya di bagian dorsal root ganglia atau bagian dorsal dari medula spinalis, ini ada obat-obatan seperti acetaminophen, opioid, dan tramadol. Di bagian otak juga acetaminophen, opioid, dan tramadol. Juga di bagian inhibitory atau descending pathway ada opioid, tramadol, TCA, dan SNRI. Untuk penanganan nyeri akut sendiri berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiologists, dimulai dari nyeri akut sendiri ditangani dengan obat-obatan opioid yang kuat dengan injeksi, juga diberikan anestesi lokal, kemudian dilanjutkan dengan pemberian opioid secara oral seiring dengan penurunan dari intensitas nyerinya. Kemudian apabila sudah dirasakan tidak terlalu nyeri, bisa diturunkan juga diganti dengan pemberian obat-obatan aspirin dan NSAID. Pada nyeri postoperasi, pada awalnya terjadi nyeri yang sangat berat sehingga namun perlahan-lahan dengan berjalannya waktu nyeri sendiri akan berkurang. Nah, ini untuk WHO Step Ladder, yaitu penanganan nyeri menurut WHO. Jika bisa kita lihat di sini, ini untuk nyeri-nyeri yang kronis diawali dengan obat-obatan non-opioid ditambah ajuvan, lalu semakin nyeri bisa step 2 misalnya pemberian opioid ditambah non-opioid ditambah ajuvan. Lalu kalau misalnya dirasakan masih nyeri lagi, step 3 opioid, non-opioid, dan ajuvan. Opioidnya diberikan yang untuk obat-obatan opioid yang untuk moderate to severe pain. Sedangkan kalau misalnya untuk pasien dengan nyeri akut, kita mulai terlebih dahulu dengan obat-obatan yang kelas berat, bisa kita bilang opioid yang untuk moderate atau severe pain, baru ntar semakin seiring berjalan waktu dan seiring dengan kesembuhan, maka nyeri sendiri akan berkurang perlahan-perlahan.
Lalu bisa kita turunkan juga untuk jenis-jenis obatan yang bisa kita berikan untuk anti nyerinya. Klasifikasi opioid, ada kanabinoid, opioid, kokain, dan barbiturat. Ini ada jenis-jenisnya, ada opiat, semi-sintetik, sintetik, dan opioid endogenus atau yang dihasilkan oleh tubuh. Untuk reseptor opioid sendiri ada 4 subtipe yang mayor, ada delta, kappa, ada mu, dan nociceptin. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah reseptor mu ini, ya, karena obat-obatan opioid paling sering bekerja di reseptor mu ini. Nah, ini bisa kita lihat di tabel ini untuk jenis-jenisnya reseptor dan efek-efeknya terhadap berbagai sistem di tubuh. Nah, untuk tempat kerja opioid pada jalur nyeri sendiri, ini bisa dikerja di banyak tempat ini. Bisa di peripheral reseptor, di neuron afferent, di dorsal ganglion, di second order neuron, di hipotalamus. Jadi kita bisa memberikan opioid ini bisa bekerja di transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Bisa bekerja di 4 kotak ini. Inilah mengapa obat-obatan opioid sendiri sangatlah poten untuk menangani nyeri-nyeri yang terjadi. Untuk lokasi reseptor opioid sendiri, mereka beragam tergantung dari posisinya. Namun efek analgesia dari opioid yang paling sering dihubungkan dengan reseptor mu. Nah, ini ada opioid pada otak. Nah, ini kita misalnya contoh, kan opioid biasanya sering disalahgunakan untuk mendapatkan high, untuk mabuk gitu misalnya. Ini untuk cara kerjanya bagaimana sih? Morfin sendiri akan masuk lewat darah, melewati blood-brain barrier, lalu dia akan berikatan ke mu opioid receptor. Di sini dia akan menyebabkan lepasnya dari GABA, neurotransmitter GABA. Dimana setelah dia lepas, dia akan masuk ke reseptor GABA di sel-sel yang neighboring atau sel-sel di sebelahnya dan akan menyebabkan rilis dari dopamin. Dopamin rilis ini yang akan menyebabkan adanya sebuah perasaan euforia yang diasosiasikan dengan penggunaan opioid. Nah, untuk opioid pada medula spinalis sendiri, dia bekerja di 2 tempat, di presinaps dan di posinaps. Nah, bisa kita lihat misalnya di contoh, ini ada primary afferent, berarti ini berasal dari reseptor. Apabila terdapat opioid di sini, maka opioid yang ada akan menyebabkan penurunan dari influx kalsium, di mana seperti yang kita tahu, kalsium ini dibutuhkan untuk terjadinya eksitasi, terjadinya pelepasan dari vesikel-vesikel neurotransmitter presinaps. Apabila tidak terdapat adanya kalsium yang cukup, maka vesikel-vesikel yang mengandung neurotransmitter tersebut tidak akan pecah dan neurotransmitter tersebut tidak akan bisa menyeberangi celah sinaps ini. Makanya akan berarti nyeri tersebut yang harusnya dihantarkan lewat neurotransmitter tersebut akan terhenti. Selain bekerja di presinap, opioid sendiri juga bekerja di posinap. Dia meningkatkan konduktansi dari kalium. Jadi apabila terdapat ada opioid di reseptor posinap, maka opioid tersebut akan menguras kalium yang ada di posinap sehingga menyebabkan posinap sendiri terjadi hiperpolarisasi sehingga terjadi sangat kesulitan untuk terjadi kesulitan pada posinap untuk terjadinya eksitasi atau transmisi listrik di daerah posinap karena adanya hal tersebut yang seperti saya jelaskan tadi. Untuk mekanisme aksi opioid, dia berikatan dengan protein G yang ada di sistem saraf pusat, saraf perifer, dan jaringan lain. Lokasi kalau di SSP dia berhubungan dengan proses afektif dan persepsi. Opioid tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori yang penting untuk lokalisasi nyeri. Untuk di sistem saraf tepi juga ada di plexus menteric dari GI tract dan saraf-saraf afferent. Ada juga di paru dan sendi. Untuk opioid sendiri dia berikatan dengan reseptor presinap dan posinap. Untuk di presinap dia menurunkan aktivitas adenilat siklase.
ya tadi yang seperti yang saya bilang tadi, dia menginhibisi kalsium yang masuk sehingga menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, Na, acetylcholine, dan substance P. Nah, kalau misalnya di posinaps sendiri, apabila terdapat adanya opioid, maka akan menyebabkan kalium yang dikuras atau perpindahan keluar dari kalium, sehingga terjadi sebuah state atau sebuah kondisi hiperpolarisasi dan neurotransmisi yang menurun. Jadi tadi bagaimana cara kerjanya analgesik opioid. Nah, ini untuk lebih jelasnya, nah ini kan reseptor opioid di sini, ketika dia menempel, dia akan menghentikan influx dari kalsium, sehingga kalsium turun dan vesikelnya tidak jadi pecah. Karena tidak jadi pecah, maka neurotransmitter yang membawa informasi mengenai nyeri tersebut akan terhenti di sini. Ini adalah gambaran presinaps. Kalau di posinaps, ketika ada reseptor opioid yang menempel, maka ini akan menyebabkan outflux atau keluarnya dari kalium dari dalam keluar, sehingga terjadi sebuah state hiperpolarisasi yang menyebabkan menyebabkan daerah posinaps menjadi kesulitan untuk tereksitasi, sehingga neurotransmisi terhenti di sana. Untuk farmakodinamiknya atau apa sih yang obat itu buat ke tubuh kita, misalnya di sistem saraf pusat terjadinya analgesia spinal dan supraspinal, menurunkan CMRO2, coronary blood flow cerebral, dan tekanan dari intracranial. Terjadi sedasi, euforia, dan halusinasi, juga menurunkan ambang kejang pada golongan meperidin, menurunkan frekuensi EEG, juga bisa terjadi toleransi, dependensi fisikal, dan simptom-simptom withdrawal. Ini biasa muncul pada pasien-pasien dengan penggunaan opioid yang lumayan lama tanpa disertai adanya tapering off yang memadai. Untuk respirasi, dia mempengaruhi langsung pada medula yang bisa menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbik dan hipoksik. Juga obat-obatan ini menekan refleks batuk. Bisa juga terjadi bronkospasme karena histamin rilis, terutama pada obat-obatan morfin. Untuk obat meperidin, dia memiliki sifat antihistamin. Untuk kardiovaskular, dia menurunkan heart rate melalui stimulasi dari vagal, sehingga terjadi bradikardi. Kalau misalnya ada meperidin, dia menyebabkan atropine-like effect yang justru meningkatkan heart rate. Untuk opioid sendiri, dia menginhibisi vasomotor center yang menumbuhkan refleks simpatis, sehingga terjadi pelepasan histamin yang bisa menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Untuk obat meperidin, dia memiliki quinidine-like action yang menurunkan eksitasi miokardial. Namun pada dosis besar, dia menurunkan kontraktilitas dari miokardium. Untuk gastrointestinal, bisa menyebabkan mual dan muntah karena stimulasi dari dopamin. Dia juga menurunkan peristaltik sehingga menyebabkan keluhan kembung. Untuk meperidin sendiri, dia menyebabkan relaksasi dari sphincter renal dan gastrointestinal. Untuk urogenital, morfin bisa menyebabkan spasm ureter dan bladder sphincter. Kalau meperidin justru menyebabkan relaksasi dari sphincter renal. Muskuloskeletal untuk fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity sehingga ini dapat mengganggu ventilasi. Adanya histamin release biasanya menyebabkan warm and flush sensation. Juga terjadi miosis. Ini lumayan sering pada pasien dengan pengguna opioid karena stimulasi nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotornya. Juga pasien hipotermik karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot yang menurun, dan terganggunya termoregulasi. Sehingga pada pasien-pasien dengan penggunaan opioid ini biasanya menggigil karena kedinginan. Untuk kehamilan, obat ini menembus sawar plasenta sehingga dapat menyebabkan depresi nafas pada neonatus. Pada pasien endokrin, dia menekan ACTH, LH, dan FSH yang bisa menyebabkan infertilitas. Obat ini juga menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Untuk farmakokinetiknya atau bagaimana nasib obat di tubuh pada absorpsinya, kita harus paham dulu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi.
Untuk absorpsi sendiri sangat tergantung pada rute pemberian, apakah itu oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, atau neuroaksial. Dengan high first pass metabolisme pada morfin, yaitu dia di metabolisme di hati. Untuk kode inoxicodone, dia mengalami high first pass metabolisme yang cukup rendah. Untuk distribusinya ini tergantung pada obat-obatan opioid yang solubilitas lipidnya yang tinggi, maka akan menyebabkan dia dapat melewati blood-brain barrier dengan baik sehingga menyebabkan early onset. Fraction ionized ini juga penting karena obat-obatan yang ionized fractionnya tinggi, maka dia akan less lipid soluble. Kalau obat-obatan dengan non-ionized fractionnya tinggi, dia lebih lipid soluble. Nah, ini pKa-nya, ini lower pKa, dia menyebabkan large non-ionized form sehingga membran permeabilitasnya lebih tinggi sehingga menyebabkan onset yang jauh lebih cepat. Untuk metabolisme dan ekskresi, untuk morfin dan turunannya di metabolisme di hati. Kalau kodein juga di hati, meperidin di hati, untuk ekskresi yang terutamanya di ginjal. Makanya kita perlu hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti toksisitas atau prolong dari durasi aksinya. Kita perlu hati-hati juga pada pemberian dalam waktu lama untuk mencegah efek samping. Nah, ini bisa kita lihat untuk jenis-jenis farmakokinetik pada obat-obatan opioid. Untuk evaluasi nyeri ini lumayan penting juga. Ini untuk menentukan jenis terapi apa yang perlu akan kita berikan. Kita umumnya menggunakan FAST, jadi kita juga bisa menggunakan numerical rating scale atau Wong-Baker scale pada pasien-pasien yang tidak kooperatif. Untuk FAST sendiri dinyatakan di 3 kriteria, nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri berat. Dengan hasil pengukuran untuk terapi disesuaikan dengan kriteria WFSA atau WHO untuk nyeri akut dan nyeri kronik. Dan ada contohnya ada Wong-Baker versus Pain Rating Scale dan dari FAST juga. Nah, sebenarnya untuk pasien-pasien yang sehabis menjalani operasi, kita perlu perhatikan juga operasi apa sih yang dilakukan oleh pasien, yang dilakukan kepada pasien, karena masing-masing operasi sendiri dia memiliki intensitas nyeri yang berbeda-beda, sehingga ini akan menjadi sebuah pemikiran bagi kita untuk memikirkan apa sih obat yang diperlukan untuk pasien ini. Nah, ini seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya teknologi, juga meningkat juga prosedur-prosedur yang less invasif, dan tentunya seperti kita lihat di sini misalnya ada laparoskopik dibandingkan dengan open. Jaringan yang terjadi trauma jauh lebih sedikit pada operasi laparoskopik, sehingga nyerinya juga pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan prosedur-prosedur yang open atau konvensional. Untuk manajemen nyeri akut sendiri, untuk terapi farmakologi diberikan obat opioid dan adjuvan secara parenteral-temporal. Nah, terapi yang paling disarankan adalah PCA atau Patient Control Analgesia, di mana ini merupakan sebuah alat. Jadi alatnya itu berupa sebuah kotak yang diisi siring pump dengan diisi obat-obatan opioid atau obat-obatan analgesik yang sudah di set dosis dan pemberiannya, sehingga pasien hanya perlu menekan tombol untuk apabila dirasakan pasien merasa sakit. Nah, ini untuk terapi non farmakologinya bisa TENS, akupuntur, atau krioterapi. Nah, ini nyeri akut pasca bedah merupakan vital sign yang kelima. Jadi untuk vital sign sendiri kita tidak lagi hanya mengandalkan 4 saja, tapi ada 5 sekarang. Selain heart rate, respirasi, blood pressure, temperatur, juga ada pain. Nah, untuk pemberian opioid pada terapi nyeri sendiri, kita berikan dosis yang di-individualize dengan eskalasi yang naik sampai mendapatkan hasil analgesia yang cukup.
adekuat. Juga kita ada dua istilah, yaitu around the clock dosing dan rescue doses yang akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, model-model pemberian ini dimaksudkan supaya kadar obat ini tidak di bawah EWAC atau minimum effective analgesic concentration. Jadi konsentrasi obat-obatan analgesik minimal untuk mencapai sebuah state analgesik atau bebas nyeri, pasien bebas nyeri, dan juga tidak jauh di atas MEAC. Makanya PCA atau patient control analgesia dipercaya sebagai obat merupakan cara untuk menjaga MEAC yang terbaik. Nah, opioid juga diberikan secara multimodal untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Jadi tidak melulu hanya diberikan opioid saja, namun juga bisa diberikan obat-obatan analgesik golongan lain yang bertujuan untuk mengurangi dosis dari opioid sendiri. Nah, ini PCA jadi bentuknya seperti kotak dengan syring pump dan disetel seberapa sih dosis yang diperlukan dan seberapa dosis yang akan keluar ketika pasien memencet tombol ini. Jadi ketika pasien merasakan nyeri yang tidak bisa ditolerirnya, maka dia akan memencet itu, dan biasanya ini disambungkan dengan infus dari pasien. Untuk dosis opioid intravena ada morfin, fentanyl, hidromorfin, dan petidin. Bisa kita lihat untuk jenis-jenis dan jumlahnya. Untuk protokol pemberian opioid continuous. Nah, ini ada tapering and discontinuing. Nah, perintah dosis harus jelas. Ini tentu kita harus menggunakan syring pump dan kita harus individualized dose atau penyesuaian dosis untuk pasien, terutama pasien-pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal. Seperti kita tahu, metabolisme dan ekskresi dari obat-obatan opioid ini berada di hepar dan ginjal. Juga kita perhatikan interaksinya terhadap obat-obatan lain yang memiliki sifat sedasi. Apabila opioid IV selesai, maka kita bisa ganti dengan opioid oral. Juga untuk pasien kita pasang pulse oximetry. Kenapa? Karena obat-obatan opioid ini memiliki efek samping adalah depresi nafas. Breakthrough pain ini akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, ini yang bagus ini. Jadi ada background pain misalnya, ini kan nyerinya di sini. Nah, kita akan berikan obat-obatan analgesik untuk bisa mengcover nyerinya ini. Jadi kita berikan secara continuous atau secara rumatan untuk agar pasien bebas nyeri. Namun kita bisa seringkali kita temukan ada breakthrough pain atau nyeri-nyeri yang muncul seperti gunung ini. Jadi untuk hanya dengan obat-obatan untuk maintenance saja itu tidak cukup. Makanya kita perlu berikan PCA atau patient control analgesia. Jadi untuk ketika terdapat ada breakthrough pain, pasien bisa merespon dengan memencet tombol itu. Jadi apabila terdapat breakthrough pain, pasien dapat memencet dan akan ditambahkan dosis untuk obat opioidnya atau analgesiknya lah. Nah, ini merupakan sebuah rescue medication yang ideal karena dia tidak berlebihan dan tidak kurang juga, dan memastikan pasien bebas nyeri. Untuk tapering dan discontinuing infusi dari opioid tentunya dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang. Kita turunkan rate infusion pump apabila penggunaan opioid kontinu lebih dari 5 hari. Diturunkannya tidak langsung habis, tapi pelan-pelan 25% per hari untuk mengurangi withdrawal effect dari opioid. Nah, oral opioid ini juga dimulai bersamaan dengan penurunan dari infusion rate. Lalu kita juga perlu observasi dan kita sesuaikan dosis selama transisi. Kita harus konversi dari IV dose ke dosis oral. Juga kita pertimbangkan untuk menurunkan dosis oral sebanyak 20-30%. Kita konversi hanya perkiraan, namun inilah mengapa kita penting untuk melakukan monitoring dan penyesuaian dosis. Nah, ini bisa kita lihat contohnya adalah opioid conversion table, di mana misalnya morfin parenteral 1 mg ekuivalen dengan oral 3 mg. Ada beberapa term yang perlu kita ketahui, yaitu pertama adalah tolerance. Tolerance ini merupakan perubahan pada dose response relationship. Jadi awalnya kita berikan obat-obatan ambil kata 10 mg. Nah, pasien merasa sudah nyaman. Namun setelah kita berikan berkali-kali, kok setelah kita berikan 10 mg pasien tetap merasa nyeri.
Itu artinya tolerance. Jadi perubahan pada dose response relationship karena pemberian obat yang terus-menerus, sehingga dibutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai hasil analgesia yang setara. Namun ini biasanya bukan merupakan problema pada obat-obatan opioid. Biasanya ketika terjadi sebuah ketika pasien mengeluhkan masih nyeri dengan dosis obat yang sama, biasanya adalah tanda-tanda dari progresi penyakit yang mendasari. Ada juga dependence. Dependence ini biasanya pada atau ketergantungan biasanya muncul ketika pemberian opioid terapi setelah beberapa hari. Biasanya tidak merupakan sebuah gangguan apabila pemberian opioid ini ditaper, jadi pelan-pelan diturunkan sebelum benar-benar dihentikan. Nah, kita perlu tapering, tidak boleh langsung habis berhenti, namun kita pelan-pelan dan tidak boleh lebih dari 50% dalam sehari. Untuk pasien-pasien yang mengalami opioid overdosis, kita perlu memanage dengan baik dan adekuat. Yang pertama, kita harus kenali dulu tanda-tandanya apa sih. Nah, misalnya pasien dengan hipoventilasi atau pasien dengan aritmia malignan, pasien agitasi dan tidak bisa dibangunkan, misalnya pasien yang sudah benar-benar unconscious, dan ketahui pasien memiliki riwayat konsumsi opioid, maka kita langsung ambil alih pernafasannya dengan back mask ventilation dan kita berikan IV naloxone sebanyak 0,04 mg. Lalu kita observasi dan kita assess. Apabila didapatkan respon yang inadekuat, kita berikan lagi dengan dosis yang sama 0,04 mg. Lalu kita tunggu 2-3 menit. Lalu apabila masih dirasakan tidak adekuat, kita berikan 0,08 mg naloxone. Lalu kita reassess lagi, kita doubling dari naloxone dosnya sampai respon yang adekuat didapatkan. Biasanya maksimal dos di bawah 2 mg. Apabila sudah didapatkan hasil yang adekuat, kita harus perhatikan pasien hingga lebih dari 90 menit. Nah, apabila memang didapatkan setelah diberikan naloxone masih tetap dalam kondisi yang buruk, maka perlu kita rujuk. Untuk penutup, fisiologi dan patofisiologi nyeri merupakan hal yang kunci. Ini merupakan dasar dari penegakan diagnosis nyeri. Seperti yang kita tahu, masing-masing prosedur memiliki masing-masing karakteristik nyerinya sendiri. Sehingga kita perlu tahu prosedur apa dan nyerinya seperti apa, sehingga kita bisa berikan obat-obatan anti nyeri yang paling sesuai untuk pasien. Untuk farmakologi opioid, kita perlu menentukan dosis dan cara penggunaan. Nyeri akut yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi nyeri kronik melalui proses hipersensitivitas terhadap rasa nyeri. Makanya ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk menjaga pasien agar bebas nyeri, sehingga pasien dapat bebas dari resiko terjadinya nyeri kronis yang tentunya akan mengganggu pasien dan menurunkan quality of life pasien. Nah, nyeri kronik juga dapat diterapi dengan opioid, namun tidak dibahas karena bersifat spesialistik. Ya, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Selamat malam, semoga berguna. Terima kasih.